Cek, 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 cek. Action. Sahabat GKI Klasi Solo, sebelum memulai perenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami kebenarannya. Amin. Sahabat GKI Klasi Solo, apakah Anda masih tertarik kepada suami Anda atau istri Anda? Atau bagi yang belum menikah, pernahkah Anda merasa tertarik atau mungkin saat ini sedang tertarik pada seseorang? Nah, menurut seorang psikolog dari Universitas Indonesia yang bernama Sanas Savitri, ia mengatakan bahwa rasa tertarik adalah hal mendasar yang penting dibutuhkan untuk mengawali sebuah hubungan. Nah, misalnya pada awalnya Anda merasa tertarik kepada kenalan Anda karena mungkin secara fisik dia ganteng, cantik, tinggi, posturnya ideal, atau mungkin dia punya selera humor, atau mungkin dia mempunyai hobi yang sama dengan Anda, dan seterusnya. Kemudian Anda berusaha untuk mengenalnya lebih jauh, dan ternyata ketika itu cocok, maka kemudian Anda menginginkan supaya relasi itu berlanjut dalam jangka yang lebih panjang, berpacaran atau menikah misalnya. Nah, kalau sudah berbicara tentang relasi dalam jangka panjang, rupanya si daya tarik tadi itu tidak cukup untuk mempertahankan relasi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena rasa tertarik itu seiring berjalannya waktu akan memudar karena berbagai macam faktor. Nah, faktor apa? Faktor perubahan misalnya. Yang tadinya kelihatan cantik, sekarang mulai kelihatan tua. Atau ada juga faktor ketidaktahuan. Nah, yang tadinya menarik karena pendiam dan kelihatan cool. Nah, kan banyak tuh cewek-cewek yang suka sama cowok yang cool. Tadinya kelihatan menarik, tapi setelah beneran menjalin relasi, ternyata menjadi tidak menarik. Karena apa? Diajak bercanda aja serius banget. Atau ternyata tidak bisa diajak ngobrol karena jarang bicara. Tidak bisa diajak bicara dari hati ke hati. Ada juga mungkin faktor rutinitas ya, yang tadinya jarang bertemu, sekarang setelah punya relasi yang lebih intensif, pertemuan juga menjadi lebih sering. Nah, tidak ada yang dinanti dengan berdebar-debar lagi. Nah, soal berapa lama memudarnya rasa tertarik ini menarik perhatian para peneliti. Mereka meneliti dan menunjukkan hasilnya ternyata bahwa rasa tertarik itu bisa memudar setelah jangka waktu 14 bulan lamanya. Nah, itu pun dengan catatan kalau situasinya tidak banyak perubahan. Kalau hubungannya berjalan dengan baik-baik saja dan tidak ada perselisihan yang berarti. Nah, itulah sebabnya, kata Sahnas tadi, walaupun rasa tertarik itu begitu penting sebagai awal, tetapi itu tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya komponen untuk mempertahankan relasi dalam jangka panjang. Sahnas mengatakan bahwa rasa tertarik itu ibaratnya hanya sebuah pintu masuk di dalam suatu hubungan. Masih dibutuhkan banyak komponen lain untuk mempertahankan hubungan tersebut, seperti misalnya penerimaan, kepercayaan, dukungan, dan lain sebagainya, terutama juga komitmen. Nah, berbicara soal daya tarik, renungan hari ini mengambil bacaan dari kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 8. Di mana di situ ada ungkapan rasa tertarik mempelai pria kepada mempelai wanita. Bahkan bukan hanya tertarik saja, ia bahkan juga kagum dan begitu terpesona sehingga menuliskannya dalam sebuah puisi cinta yang indah. Mari kita baca kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 8. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu.
Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, Kidung Agung ini seringkali dituduh sebagai kitab yang bernuansa pornografi. Mengapa? Karena di dalamnya ada gambaran-gambaran yang bernuansa sensual dan juga menunjuk bagian-bagian tubuh manusia yang mencirikan maskulinitas atau femininitas. Nah, kemudian hal itu dianggap bertentangan dengan kitab suci. Karena bagi mereka yang menganggap itu bertentangan, bagaimana mungkin buku yang disebut kitab suci kok isinya pornografi? Nah, tentu ini sebuah pemahaman yang keliru. Orang yang beranggapan demikian tentu tidak memahami secara benar apa itu pornografi. Kata pornografi sendiri kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 arti. Yang pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. 2, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Nah, kalau kita melihat buku Kidung Agung kan bukan kitab yang semacam itu. Bukan kitab yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Kan jelas bukan, toh? Tentu saja kitab Kidung Agung ini bukan buku, tidak sama dengan bacaan-bacaan yang berisi pornografi seperti misalnya majalah Playboy atau novel-novel erotis seperti 50 Shades of Grey yang izin terbitnya banyak dicabut di beberapa negara karena dianggap mengandung konten pornografi yang bisa merusak moral masyarakat. Nah, kalau kitab Kidung Agung sampai dianggap sebagai kitab yang berisi pornografi, maka jelas itu sebuah anggapan yang keliru. Romo Desi Ramadhani dalam bukunya soal teologi tubuh yang berjudul Lihatlah Tubuhku mengatakan bahwa sejak berabad-abad yang lalu dalam tradisi para rabi Yahudi ditegaskan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang paling suci justru di antara segala kitab lainnya. Maka dari itu, kalau ada orang yang berani mempermainkan kesucian dari kitab Kidung Agung, maka akibatnya ia bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan abadi di surga. Wah, tidak main-main ya. Dan juga selama abad pertengahan, justru kitab Kidung Agung ini menjadi favorit dan banyak dipakai oleh para rohaniwan sebagai kitab yang menuntun mereka untuk lebih fokus memperhatikan kehidupan rohani mereka. Romo Desi mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Kidung Agung memperlihatkan kekaguman yang jujur atas tubuh manusia. Dalam perikop yang kita baca hari ini, diperlihatkan sebuah kekaguman yang jujur dari mempelai pria akan daya tarik dari tubuh mempelai wanita.
Dalam ayat-ayat ini digemakan adanya perjumpaan antara dua tubuh yang masing-masing mengakui dan diakui sebagai subjek dan bukan objek. Kita tidak melihat adanya sikap dari mempelai pria yang menunjukkan bahwa kekagumannya itu sebagai sebuah bentuk mengobjekkan tubuh si mempelai wanita atau menjadikannya sasaran kepuasan atas nafsunya. Kita juga tidak melihat adanya nuansa ancaman atau ketakutan dari pihak pasangannya bahwa sesuatu dari dirinya akan diambil dan dijadikan sebagai objek pemuasan nafsu. Demikian pula sebaliknya ketika nanti di pasal 5 ayat 9-16 gantian si mempelai wanita yang memuji-muji, mengagumi mempelai pria. Nah, kekaguman yang muncul di sini bukanlah hawa nafsu, melainkan sebuah penghargaan atas tubuh. Penghargaan ini setara dengan penghargaan yang Adam berikan kepada Hawa di Kejadian 2 ayat 23 saat Adam berkata, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Jadi, dalam hal ini di kitab Kidung Agung pasal 4 ini, sang mempelai memandang tubuh dengan penghargaan dan bukan mengobjekkan. Nah, sahabat GKI Kasih Solo, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Cina tentang seorang pria bernama Sun. Kisahnya dan videonya sempat viral pada sekitar Desember 2018 yang lalu. Nah, ceritanya pria yang bernama Sun ini pada suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita di sebuah toko buku. Dan dalam pertemuan yang singkat ini, mereka secara tidak sengaja bertatapan mata selama lebih kurang 10 detik. Nah, rupanya Sun merasa bahwa sejak saat itu ada koneksi yang khusus antara dia dengan wanita tersebut. Bahwa ia merasa kalau wanita tersebut adalah jodohnya. Sehingga kemudian Sun merasa begitu rindu untuk ingin bertemu dengan wanita itu lagi. Tapi apa daya, karena dia tidak tahu di mana ia bisa menemui wanita itu, bahkan namanya pun dia juga tidak tahu karena belum sempat berkenalan. Maka kemudian dia berpikir bahwa mungkin aku bisa bertemu dengan wanita itu di toko buku kalau aku menunggu dia di sana. Tapi kemudian muncul pertanyaan lagi, lah kalau dia datang pada saat aku kerja, gimana dong? Nah, maka demi memperjuangkan cintanya, pria berusia 26 tahun ini kemudian melepaskan pekerjaannya. Dia keluar dari pekerjaannya. Dan apa yang kemudian ia lakukan? Dia nongkrong di toko buku itu setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Dan usahanya itu tidak hanya berhenti sampai di situ, itu masih ditambah lagi dengan membuat sketsa wajah dari si wanita itu, lalu dia memperbanyaknya dan menyebarkannya ke toko-toko buku yang lain. Nah, apa yang dilakukan Sun itu bukan hanya menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya, tetapi ia juga menjadi tidak punya uang. Bahkan sampai-sampai untuk hidup sehari-hari pun dia harus meminjam uang dari temannya dan keluarganya. Tentu saja teman-teman dan keluarganya menyayangkan hal ini. Tetapi bagi Sun sendiri, dia mengatakan, aku tidak menyesali keputusanku. Dia punya prinsip bahwa bukankah kita itu bekerja untuk menghidupi keluarga? Lah kalau kita ini tidak berkeluarga, lalu buat apa kita bekerja menghasilkan uang? Nah, itu prinsipnya. Dan aksi nongkrong Sun di toko buku ini berlangsung terus sampai akhirnya 50 hari sudah berlalu. Sun menjadi semakin tidak punya uang, malah sekarang punya hutang. Dan kesehatan mentalnya pun menjadi mulai terganggu. Ia merasa sangat menderita batinnya karena tidak kunjung bertemu dengan wanita yang sudah dianggap sebagai jodohnya itu. Nah, dalam keadaan sangat frustasi, Sun kemudian mengambil tindakan yang tidak masuk akal,
ia mendatangi pengadilan dan menuntut wanita itu dengan tuntutan bahwa wanita itu telah membuatnya mengalami penderitaan emosional. Nah, tentu saja tuntutannya itu tidak dikabulkan oleh pengadilan karena dianggap tidak berdasar. Lah bagaimana mau berdasar? Wong nama orang yang dia tuntut aja juga dia tidak tahu. Nah, sahabat GKI Kreasi Solo, kalau Anda menilai daya tarik macam apa yang dimiliki oleh Sun kepada wanita yang dijumpainya di toko buku, yang dengannya dia bertatapan hanya sekitar 10 detik saja itu. Daya tarik macam apa kira-kira? Anda tentu bisa menilainya sendiri ya. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan di awal tadi, apakah Anda masih tertarik pada pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda, atau bagi yang belum menikah, mungkin pernah atau sedang merasa tertarik pada seseorang? Nah, apa yang membuat Anda tertarik? Nah, ini pertanyaan yang penting rupanya. Karena jika di awal tadi dikatakan kalau daya tarik itu penting untuk mengawali sebuah hubungan, maka berarti start awal kita saat tertarik itu, saat kita mengalami rasa tertarik kepada tubuh orang lain, itu juga harus benar. Dapatkah kita dengan jujur melihat apakah rasa tertarik saya kepada dia itu benar-benar merupakan sikap hati yang menghargai tubuh sebagai subjek dan ciptaan Allah yang mulia? Atau sebaliknya, tubuh itu dianggap sekadar objek untuk memenuhi kepuasan diri kita sendiri? Nah, jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah kita mampu berkomitmen untuk menjaga relasi kita dan mempertahankannya, bukan cuman untuk jangka waktu yang lama, tetapi lebih daripada itu, bahkan sampai maut memisahkan. Selamat berenung untuk menghargai tubuh ciptaan Tuhan. Amin.